Kalau keonaran itu keonaran fisik ya, tapi itu sebenarnya kalau terkait dengan keonaran itu hubungannya dengan berita bohong. Jadi kabar bohong yang menciptakan keonaran. Saya tanya, Allah lemah itu bohong nggak? Allah lemah itu bohong nggak? Itu bukan di mana fakta. Allah itu ada lemahnya? Saya Itu tanya, bukan Pak fakta. Ferdinand orang pintar, orang cerdas. Sebentar. Itu buat Ceritanya agama Ferdinand, Muslim. Tidak karena menafsir untuk agama itu Muslim. teks. Oke. Saya nggak bisa mentafsir sesuai dengan persepsi saya. Oke. Itu teks, karena yang dipermasalahkan adalah teksnya. Ini gini persepsi ya, Bukan. bahwa kita meyakini Tuhan sesuatu, ya, Anda merasa bahwa Tuhan seperti ini. Bagi saya Tuhan nggak seperti ini. Bukan teks itu loh. Dari penjelasan umum di undang-undang tersebut, pasal tersebut, diketahui bahwa tujuan pasal tersebut adalah untuk melindungi ketentraman orang beragama dari penodaan garis miring penghinaan agama dan ajaran yang tidak memeluk agama. Ini penjelasan ya. Jadi ada unsur ketiga ini yang tidak memeluk agama, itu sangat berpotensi mengganggu ketentraman orang beragama. Maka tadi saya tanya, Mas Eko, agamanya apa penting? Karena di sini penjelasan pasal itu Pak Hendy tadi disebut. Nah, mohon maaf nih. Jadi dia mempersepsikan Tuhan dia dan Tuhan saya berbeda. Udah pasti itu. Maka dia menghina. Ferdinand itu juga belum jelas karena dia tidak menyebutkan agamanya. Itu yang satu. Yang kedua, pasal ini sebenarnya berurutan dengan yang B. Ini yang tujuan ketika pasal ini dibuat pada tahun 65 itu ini B. Artinya penodaan agama itu kalau mengajak dalam artian menyerang, mengajak ataupun juga menodai, tetapi intinya berbalik serang kubu Ferdinand Huta Hayan, kubu Habib Bahar gaungkan tagar Habib Bahar korban PKI. Isu sara yang menjerumuskan Ferdinand Huta Hayan ke ranah hukum masih menuai sorotan publik di media sosial. Tak terima dengan adanya pelaporan, kubu simpatisan Ferdinand Huta Hayan menaikkan tagar Ferdinand korban dendam Bahar pada Kamis malam 6 Januari 2022. Tak tinggal diam, kubu pro Habib Bahar berbalik menyerang tudingan tersebut dengan menggaungkan tagar Habib Bahar korban PKI. Tagar tersebut santer digaungkan kubu pro Habib Bahar usai kubu simpatisan Ferdinand Huta Hayan ramai sebut Ferdinand korban dendam Bahar. Tagar-tagar itu dinaikkan hingga trending lewat media sosial Twitter, di mana tampak para warganet pro Habib Bahar dan pro Ferdinand saling serang. Otak sungsang memutar balikan fakta. Di sana ada tagar Ferdinand korban dendam Bahar. Dendam biji mana? Bukan kau Ferdinand yang secara sukarela mengorbankan diri dengan jutanya yang kayak gini? Tagar Habib Bahar korban PKI, ujar akun @satri ajenar, dikutip Isu Bogor dari Twitter Jumat 7 Januari 2022. Tak hanya menyerang balik kubu Ferdinand, kubu pro Habib Bahar juga terpantau menyinggung orang-orang yang kerap kontra dengan Habib Bahar, seperti Habib Kribo dan Ade Armando Cias. Polda Jabar menerima laporan baru. Habib Bahar diduga melakukan ujaran kebencian pada pejabat. Kepolisian daerah Jawa Barat menerima pelimpahan berkas laporan perkara baru tersebut. Polda Jabar menerima pelimpahan berkas laporan baru Habib Bahar atas kasus dugaan ujaran kebencian pada pejabat dari Polda Metro Jaya. Pelimpahan laporan baru Habib Bahar diduga ucap ujaran kebencian pada pejabat dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo pada Kamis 6 Januari 2022. Menurut Ibrahim, Habib Bahar dilaporkan oleh inisial HS atas dugaan ujaran kebencian pada pejabat seperti dilansir Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari antara pada 6 Januari 2022. Pelapor saudara HS terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian pada pejabat negara, ucap Ibrahim. Ibrahim mengungkapkan laporan baru Habib Bahar atas dugaan ujaran kebencian pada pejabat dilimpahkan karena pertimbangan yuridis. Terkini.id, Jakarta. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum, Muannas Alaidit menanggapi Bahar bin Smith yang membahas soal kemaluan perempuan. Muannas Alaidit mengatakan bahwa Bahar telah melecehkan dan merendahkan kaum perempuan menjadi objek seks. Ia pun meminta agar perempuan dan ibu-ibu yang membela Bahar bin Smith untuk menonton video tersebut. Kalau ada ibu-ibu atau perempuan bela orang model Bahar ini, tolong simak sekali lagi video ini, kata Bahar bin Smith pada Kamis 6 Januari 2021. Sebelum ditahan, Habib Bahar sampaikan wasiat. Saya ditangkap, akan lahir 1 juta Bahar lain. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan, Habib Bahar bin Smith sempat menyampaikan pesan di hadapan penyidik.
Berdasarkan kisah yang disampaikan keluarga Habib Bahar, Habib Zain bin Smith, ada pesan terakhir alias wasiat yang disampaikan pendakwa itu sebelum mendekam di rumah tahanan Polda Jawa Barat. Semendengar Raja Habib Zain, Habib Bahar menegaskan bahwa dia tidak sedang dikepung, melainkan dia yang mengepung. Hal tersebut disampaikan Habib Zain melalui kanal YouTube Ali Ridho alias Babeh Aldo. Beliau bilang, jangan ente pikir ketika Anda dikepung sama mereka, terus Anda berada di tengah-tengah mereka. Enggak, tapi ketika Anda dikepung oleh mereka, mereka yang ada di tengah-tengah Anda. Katanya dilansir Galamedia Rabu 5 Januari 2022. Bahkan Habib Bahar mengatakan bahwa bila dia ditangkap, maka akan lahir 1 juta orang seperti dirinya. 1 orang Bahar ditangkap, maka akan lahir 1 juta Bahar. Ente-ente orang itu yang 1 juta Bahar yang selalu menyampaikan kebenaran sebagaimana yang disampaikan Habib Bahar. Begitulah jelasnya. Habib Bahar bin Smith resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong saat berceramah di Bandung. Oleh karena itu, Habib Bahar ditahan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman juga telah membenarkan informasi ini. Arif menyampaikan penahanan ini dilakukan usai proses penyidikan dan pemeriksaan yang dijalani Habib Bahar sejak siang hari kemarin. Dari hasil pemeriksaan, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penahanan tentunya penyidik memiliki alasan subjektif dan objektif, ungkap Arif. Habib Bahar diperiksa berkaitan dengan laporannya awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi bernomor B6354-12-2021 SPKTPMJ 2021. Penceramah itu memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk hadir menjalani pemeriksaan. Habib Bahar datang sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, didampingi tim kuasa hukumnya. Lebih lanjut, Arif menuturkan bahwa penetapan tersangka ini sudah tersesuai dengan 2 alat bukti yang dikantongi penyidik. Atas penetapan tersangka ini, Habib Bahar pun langsung ditahan dan tak keluar dari Polda Jabar. Politisi dan pegiat sosial Ferdinand Hutahian dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia Rabu 5 Januari 2022 atas dugaan penistaan agama soal cuitannya di media sosial. Cuitan Ferdinand diduga telah membuat kegaduhan dan perpecahan antara umat beragama. Sebaliknya, kasus ini telah merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ahli dan pakar hukum Refli Harun ikut menanggapi terkait Ferdinand Hutahian yang dilaporkan ke Barreskrim Polri. Dalam channel YouTube yang diunggah Rabu 5 Januari 2022, Refli mengatakan, jadi pasal yang dijadikan masalah yaitu pasal 45A, yaitu tentang soal perbuatan penyebaran berita bohong yang dapat memunculkan keonaran. Jadi kalau kita kaitkan dengan ketentuan pasal tersebut, maka sebenarnya sama. Dia baru potensial menimbulkan keonaran. Kalau seandainya itu dimaksudkan dengan keonaran yang sifatnya non-virtual. Refli Harun menegaskan, kenapa agak berbeda kalau Habib Bahar sampai sekarang kita belum jelas pada statement apa, peristiwa apa yang kemudian dia dikenakan pemberitaan bohong. Menurutnya, kalau pemberitahuan bohong itu harus hati-hati, kan harus ada versi yang benarnya. Tapi tidak ada versi yang benarnya. Kita tahu dari mana bohongnya tersebut. Menurut Refli, karena dia sendiri yang menyebarkan itu ujaran kebencian yang berbau sara, karena dia sendiri men-tweet. Dia sendiri yang membuatnya dan menyebarkannya di akun pribadinya dan kemudian tersebar. Kalau Habib Bahar tidak bisa dikenakan pasal 28 ayat 2 itu, karena itu kan mengandung soal penyiaran, bukan dia yang menyiarkan. Bagaimana dengan pasal menyebarkan berita bohong misalnya, yang merugikan konsumen misalnya? Jadi memang kita harus hati-hati melihat kasus-kasus yang terkait dengan mereka, ini yang sebenarnya tidak sama. Kalau saya membahasnya lebih lanjut, maka tiba-tiba orang akan menganggap bahwa ada kesamaan. Jadi kita katakan ada perbedaan yang signifikan antara kritik, kontrol terhadap negara, kontrol terhadap penegakan hukum. Saya ingin mengatakan dan menegaskan bahwa Habib Bahar dan Ferdinand tuh beda banget kasusnya, ujar Refli Harun. Siapa sosok A yang ajukan penangguhan penahanan untuk Bahar Smith dan Polda Jabar? Pendakwa kontroversial Bahar bin Smith kini ditahan di Polda Jawa Barat karena kasus dugaan penyebaran berita hoaks. Tak lama muncul sosok misterius berinisial A yang menjamin Bahar Smith dengan pengajuan penangguhan penahanan ke Polda Jabar. Hingga kini banyak pihak yang belum tahu siapa sosok A sebenarnya. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengaku pihaknya sudah menerima surat pengajuan penangguhan dari kuasa hukum Bahar. Ibrahim melanjutkan, adapun alasan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Bahar dinilai masih normatif. Masih begitu, ia belum memastikan apakah pihaknya akan mengabulkan permintaan itu atau tidak.